Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Edi Setiawan, di channel saya ya, Edi Channel 88. Kali ini saya ingin membahas Saddam Hussein ya. Saddam Hussein itu udah almarhum ya. Tapi dia ini, kalau misalkan ada dia ya, kemungkinan perang Palestina dan Israel ini nggak bakal terjadi. Kalau menurut saya pribadi ya, dia itu dieksekusi mati, hukum gantung. Jadi ini saya mau angkat lagi, mungkin anak-anak milenial belum tahu untuk sejarah ini. Siapa sih Saddam Hussein? Apa sih yang dilakuin? Jadi saya bikin channel ini, video ini menolak lupa ya, menolak lupa untuk sejarah ya. Jadi bisa diangkat lagi, jadi anak-anak milenial bisa tahu ya. Kalau sekarang sebutannya Gen Z ya. Saya juga bingung nih sebutan Gen Z dari mana. Genanya kapan ya? Genanya. Tapi ya udah, itu hanya sebutan. Untuk lebih lanjutnya, kalau ingin tahu, ingin paham dan menolak lupa, siapa sih Saddam Hussein? Sejarahnya apa sih? Nah, begini ceritanya. Oke, tetap di channel saya, Ede Channel 88. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel saya ya. Oke. Ade Channel 88. Oke, nah langsung saja ya saya ceritain ceritanya sejarah mengenai Saddam Hussein ya. Dia itu siapa sih? Dia itu apa sih? Jadi untuk menambah wawasan gak ada salahnya saya bahas mengenai profil Saddam Hussein ini ya. Dan kemungkinan besar kalau dia masih hidup, itu perang Palestina Israel itu kemungkinan nggak akan terjadi. Karena dia dieksekusi dulu karena perang juga ya, perang antara Irak, Iran, Amerika, Inggris dan sekutu-sekutunya ya. Jadi untuk info lebih lanjutnya begini ceritanya. Setelah 8 tahun perang dengan Iran, Irak mengalami kehancuran, baik secara politik, kemanusiaan, hingga ekonomi. Although the war had failed to produce a clear victor, Iraq's supreme leader Saddam Hussein contrived to convince his people that they had won despite failing in all his war aims. Namun, 3 tahun kemudian, Irak menginvasi Kuwait, bahkan juga menyerang Israel dan Arab Saudi. Ironisnya, tak lama kemudian, Irak harus berhadapan dengan AS dan sekutunya. Hingga pada akhirnya, Irak mengalami kehancuran dan Presiden Irak, Saddam Hussein pun dieksekusi mati. Here were the last moments in the life of the tyrant Saddam Hussein just before he is hung. Lantas, mengapa semua itu bisa terjadi? Dan siapa yang diuntungkan dalam neraka peperangan ini? Video ini adalah bagian terakhir mengenai Perang Teluk dan kehancuran Irak. Oke, langsung aja ya pembahasannya ya. Siapa sih Saddam Hussein? Saddam Hussein itu merupakan salah satu tokoh pemimpin dunia yang terkenal dengan citra kompleks dan kontroversial. Pada satu sisi, sebagian orang menganggapnya sebagai pemimpin yang kuat dan otoriter gitu ya, yang mampu menjaga stabilitas di negara tersebut selama beberapa dekade. Negaranya itu Irak ya. Di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa kekuasaannya dicirikan dengan represi politik, pelanggaran HAM, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap oposisi. Dalam masa kepemimpinannya, Saddam Hussein juga dituduh memiliki program senjata pemusnah massal yang kemudian menjadi alasan untuk invasi Amerika Serikat ke Irak. Dengan segala polemik yang ada, Saddam Hussein pernah ditangkap, diadili, kemudian diakhiri, dijatuhi hukuman mati, tepatnya pada 30 Desember 2006. Saddam Hussein dibunuh karena terbukti bersalah atas kejahatan kemanusiaan yang lalu. Bagaimana sejarah dan kronologi Saddam Hussein dibunuh? Berikut saya rangkum profil singkat perjalanan karir, berbagai konflik hingga sejarah Saddam Hussein dibunuh pada tahun 2006. Bisa disimak ya sekarang ya. Sebelum mengetahui sejarah Saddam Hussein dibunuh, perlu dijelaskan profil singkatnya dulu ya. Profil singkatnya dan masa muda Saddam Hussein. Saddam Hussein itu lahir pada 28 April 1937 di desa Al-Auja, dekat kota Tikrit di Irak. Ia berasal dari keluarga miskin dan tumbuh dalam lingkungan yang sulit. Ayahnya meninggal sebelum kelahirannya, dan ibunya menderita depresi yang parah. Saddam diasuh oleh pamannya setelah ibunya tidak mampu memberikan perhatian yang cukup. Masa kecil penuh dengan kekerasan dan pelecehan yang mungkin meninggalkan bekas pada dirinya. Ketika meninggalkan desanya, Saddam Hussein melarikan diri ke Baghdad
pada tahun 1955 di ibu kota. Ia terlibat dalam geng jalanan dan menjadi pemimpinnya. Masa muda Saddam Hussein penuh dengan kegiatan ilegal dan kekerasan yang memengaruhi sikap dan cara berpikirnya. Pada tahun 1963, Saddam dipenjara oleh pemerintahan Irak karena terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah. Selama di penjara, ia terus belajar dan terus belajar, meningkatkan pengetahuannya terutama di bidang hukum. Setelah beberapa hari bebas dari penjara pada tahun 1967, Saddam melanjutkan pendidikannya dan lulus dari sekolah hukum Irak. Kemudian, ia bergabung dengan Partai Ba'ath dan naik pangkat melalui lingkaran kekuasaan politik mencapai posisi Presiden Irak pada tahun 1979. Sebelum mengetahui kronologi Saddam Hussein dibunuh, penting diketahui bagaimana Saddam Hussein memperoleh kekuasaannya. Perolehan kekuasaan di Irak terkait era dan perkembangan Partai Baghdad yang dibentuk pada tahun 1947. Partai ini bergerak untuk mencapai penyatuan wilayah Arab dan memperkuat nasionalisme Arab. Pada tahun 1979, Partai Ba'ath berhasil mengambil alih kekuasaan di Irak dengan Saddam Hussein sebagai pemimpinnya. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, Saddam Hussein menghadapi tantangan kuat, terutama setelah penangkapannya dan pelariannya. Saddam Hussein berhasil ditangkap pada tahun 2003 setelah invasi Amerika ke Irak dan dieksekusi pada tahun 2006. Setelah Saddam Hussein digulingkan, perkembangan politik Irak mengalami perubahan yang signifikan. Selama masa pemerintahan Saddam Hussein, pembersihan oposisi seringkali terjadi. Setelah Saddam Hussein digulingkan, ada peningkatan yang signifikan dalam infrastruktur dan industri di Irak. Saddam Hussein melakukan penasionalisasi industri minyak di mana pemerintah mengambil alih kendali industri minyak untuk mengoptimalkan sumber daya alam negaranya. Jadi, dengan demikian, perolehan kekuasaan di Irak terkait dengan perkembangan Partai Ba'ath, pengambil alihan kekuasaan oleh Saddam Hussein, penangkapan dan pelarian Saddam Hussein, pembersihan oposisi, peningkatan infrastruktur dan industri, serta penasionalisasi industri minyak. Semua aspek ini telah berdampak besar terhadap sejarah dan perkembangan politik di Irak ya pada saat itu. Dan kronologi Saddam Hussein dibunuh dapat dikatakan bermula setelah Perang Teluk II. Perang Teluk II itu juga dikenal sebagai Perang Teluk Persia. Itu terjadi pada tahun 1990 hingga 1991 antara Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein dan pasukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perang ini dimulai ketika Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Jadi, latar belakang perang Teluk kedua ini ya melibatkan berbagai faktor. Salah satunya adalah ketegangan yang meningkat antara Irak dan Kuwait terkait isu perbatasan dan utang perang. Dan selain itu, Irak juga mengklaim bahwa Kuwait membajak minyak yang seharusnya menjadi bagian dari wilayah Irak. Pada Juli 1990, Saddam Hussein menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab membanjiri pasokan minyak dunia yang mengakibatkan harga minyak turun drastis. Hal ini memengaruhi pada Agustus 1990 Saddam Hussein memerintahkan invasi ke Kuwait. Pasukan Irak dengan cepat menduduki Kuwait dan mendeklarasikan wilayah ini sebagai provinsi ke-19 Irak. Jadi, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Sebagai respon, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut PBB ya, itu mengeluarkan resolusi yang mendesak Irak untuk segera mengakhiri invasi ini. Namun, ketika Saddam Hussein menolak untuk mengindahkan resolusi tersebut, PBB memberlakukan embargo perdagangan terhadap Irak yang mengakibatkan Irak terisolasi secara ekonomi. Jadi, pada Januari 1991, koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat meluncurkan operasi Badai Gurun untuk membebaskan Kuwait. Serangan udara dan darat yang intens dilakukan oleh pasukan koalisi berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait dalam waktu singkat. Perang ini berakhir pada Februari 1991 setelah pasukan Irak yang tersisa diusir keluar dari Kuwait. Perang Teluk kedua berakhir dengan kemenangan bagi pasukan koalisi internasional dan pembubaran embargo terhadap Irak. Perang ini memiliki dampak politik, ekonomi, dan militer yang signifikan bagi negara-negara terlibat, dan terutama Irak yang mengalami kerugian besar akibat serangan dan embargo yang diberlakukan. Perang ini juga memberikan gambaran
tentang kekuatan dan dominasi militer Amerika Serikat. Dan terakhir, sebelum Saddam Hussein dibunuh, ia ditangkap dan diadili terlebih dahulu. Lalu, Saddam Hussein, mantan presiden Irak, ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003 oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat selama invasi Irak yang dikenal sebagai Perang Teluk Ketiga. Setelah penembakan dan penggeledahan gudang di dekat kota Tikrit, Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Dan setelah penangkapannya, Saddam Hussein diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh sebuah tribunal khusus yang didirikan oleh Irak baru yang dibentuk oleh pasukan koalisi. Proses pengadilan berjalan selama beberapa tahun dengan kesaksian dari berbagai pihak yang menjanjikan bukti-bukti tentang kekejaman yang dilakukan oleh rezim Hussein, seperti pembunuhan massal, pembantaian, terus pemindahan paksa dan penyiksaan. Pada 5 November 2006, Saddam Hussein dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Oleh penggantinya, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, hukuman mati dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006 dengan digantung di sebuah fasilitas militer di dekat Baghdad. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Kemungkinan ini yang diuntungkan siapa? Ya pastinya yang diuntungkan itu Amerika ya kalau menurut saya. Karena sampai sekarang pun Irak itu sekarang jadi bonekanya Amerika dengan pasukan minyak yang berlimpah ya, salah satu pasukan minyak terbesar di dunia ya setelah Arab. Dan di sini Irak itu tertekan dari adanya invasi Amerika ya dan PBB. Dan Saddam Hussein ini dijatuhi hukuman karena mempunyai senjata pemusnah massal. Jadi kalau kita tarik ke belakang yang perang Palestina dan Israel sekarang ini nggak jauh beda. Cuman bedanya Israel ini di-backingin sama Amerika. Kalau yang dulu Irak itu tidak ada backingan. Dan Amerika sendiri yang mengklaim bahwa itu pelanggaran berat kemanusiaan. Terus yang sekarang tuh apa gitu? Kenapa tidak diberhentikan juga? Jadi kalian bisa menilai sendiri ya untuk masalah ini. Oh ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe untuk video-video lainnya nanti bisa saya buat lagi untuk menambah pengetahuan. Oke, sampai situ aja bersama saya Edi Setiawan di channel saya Edi Channel 88. See you. Jangan lupa subscribe Edai Channel 88. Tinggal klik aja. Tonton juga video lainnya.